Tuhan memberkati. Terima kasih juga. Ah, Hari ini kita mau belajar tentang nubuatan dari buku Wahyu tentang gerakan hari Minggu. Hari Minggu sudah menjadi global dan sebelum menjadi krisis hukum hari Minggu adalah yang terjadi sebelum dan yang akan terjadi sesudah uh, hukum hari Minggu. Dan ini adalah sebelum dan sebelum hukum hari Minggu itu adalah gerakan secara rahasia, secara kegelapan, dan ini adalah rencana mereka memperkenalkan uh, 4 hari kerja dalam 1 minggu. Ini untuk memperkenalkan juga hari Minggu seperti hari istirahat. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih atas buku Wahyu dan nubuatan-nubuatan yang digenapi dan yang akan digenapi juga pada zaman terakhir ini, zaman pada waktu kami tetap hidup. Terima kasih Bapak. Kami mau tetap hidup sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak. Kami berdoa supaya kami menerima pengertian dan menerima Roh Kudus, menerima Tuhan Yesus, menghormati dan menyembah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam buku Testimonies for the Church, Volumes 1, page 123. Saya melihat bahwa kita hendaknya tidak menunda kedatangan Tuhan. Malaikat berkata, bersiaplah, bersiaplah untuk apa yang akan terjadi di bumi. Biarkan perbuatanmu sesuai dengan imanmu. Aku melihat bahwa pikiran harus tetap tertuju pada Tuhan. Dan bahwa pengaruh kita harus mencerminkan Tuhan dan kebenarannya. Kita tidak dapat menghormati Tuhan bila kita ceroboh dan acuh tak acuh. Ada berita, jalan di Wynwood ini bebas mobil setiap hari Minggu di bulan Maret. Ini berita dari Amerika Serikat. Ingat, Amerika Serikat adalah negara yang akan memaksakan hati nurani dan menjadi seluruh dunia mengikuti Roma, kepausan. Dan ini ada di sini ada berita yang menjelaskan orang-orang perlu satu hari seminggu untuk tetap tinggal di rumah dan mereka harus beristirahat. Dan di sini adalah sesuai undang-undang hari Minggu. Hari Minggu mendatang ini akan menjadi uji coba. BID akan mengevaluasi bagaimana masyarakat merespons dan apakah pemblokiran bebas mobil yang berulang dapat menjadi fitur reguler. Ini adalah ada satu berita juga, dan berita ini datang dari Amerika Serikat, lagi Philadelphia. Pusat kota memperluas program jalan terbuka menjadi 20 hari bebas mobil pada tahun ini.
Ingat, Amerika Serikat akan memaksakan hati nurani, dan sekarang ini pemerintah bersama agama, Amerika Serikat, pemerintah bersama agama itu itu adalah itu adalah patung binatang, patung binatang. Dan patung binatang harus dibentukkan sebelum tanda binatang itu. Hukum hari Minggu, beristirahat dan menyembah pada hari Minggu. Secara dipaksakan. Sesuai Tuhan Yesus, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, hari Sabat yang benar, murid-murid Tuhan Yesus akan menjaga. Murid-murid akan beristirahat pada hari Sabat yang benar, itu hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari yang ketujuh, dan hari itu adalah hari kudus. Dikuduskan oleh Bapa di surga dan harus dikuduskan oleh umat Tuhan di seluruh dunia. Karena itu mari kita baca dari Matius 24 ayat 20. Namun berdoalah. Ini kata Tuhan Yesus. Namun berdoalah supaya pelarianmu tidak terjadi pada musim dingin ataupun hari Sabat. Karena hari Sabat adalah hari Tuhan Yesus, umat Tuhan harus menguduskan hari yang penting itu. Di sini adalah berita lagi, gerakan pekerja dan pekerja Kristen Eropa defienden el domingo. Itu adalah gerakan Kristen Eropa. Hari Minggu bebas kerja sebagai pilar demokrasi. Di sini adalah gerakan kekristenan Eropa. Gerakan kerja-kerja Kristen di Eropa yang merupakan organisasi di Prancis, Spanyol, Portugal, Czech Republic, Switzerland, Italia, Austria, dan Alemania. Itu Jerman. Telah mempublisikan pernyataan dengan motivasi dia Europeo, itu hari Eropa, untuk hari Minggu bebas dari kerja. Di sini adalah yang penting supaya umat Tuhan mempersiapkan diri. Gerakan pekerja dan pekerja Kristen. Mereka memperkenalkan dan mereka juga meminta pemerintah Uni Eropa supaya mereka beristirahat pada hari Minggu, dan juga mereka harus memaksakan hari Minggu bebas kerja. Dan ini karena krisis. Dan ingat, dalam krisis besar, dalam peperangan seperti itu, perang, pikiran orang di dunia akan diubah
diubah. Dan mereka akan mengikuti pemerintah global. Dan pemerintah global rencana mereka untuk mendapati itu untuk Roma, untuk kepausan, mendapati pemerintah Amerika lagi dan memaksakan hati nurani. Di sini sebelum situasi ini film Eropa di pekerja kekristenan berada di antara institusi-institusi di Eropa dan negara-negara Eropa yang memberikan perlindungan terhadap kerja di negara seperti ini. Mari kita baca dari Country Living halaman 9. Waktunya akan segera tiba ketika kekuasaan kontrol dari serikat buruh akan menjadi sangat menindas. Ingat, di sini adalah serikat Uni yang mendesak pemerintahan dan setiap penduduk Uni Eropa. Waktunya itu sudah datang. Waktunya akan segera tiba ketika kekuasaan kontrol dari serikat buruh akan menjadi sangat menindas. Berkali-kali Tuhan memerintahkan agar umat kita membawa keluarga mereka jauh dari kota ke pedesaan, di mana mereka dapat mencari nafkah sendiri, karena kedepannya masalah jual beli akan menjadi masalah yang sangat serius. Kita sekarang harus mulai mengindahkan instruksi yang diberikan kepada kita berulang kali. Keluarlah dari kota ke daerah pedesaan, di mana rumah-rumah tidak berdesakan rapat. Dan di sana kamu akan bebas dari campur tangan musuh. Harus tetap bersiap dan mengikuti Tuhan Yesus sesuai Tuhan Yesus berfirman. Berita ini, Konatar hari Minggu harus tetap tutup di toko. Ini adalah rencana gerakan hari Minggu yang berjalan secara rahasia. Hari Minggu harus tetap menjadi hari non kerja, tanpa kerja. Pekerja toko menginginkan hari non kerja pada hari Minggu agar memiliki hari non kerja yang aman bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kata anggota parlemen dari Gerakan Sipil URA, Milos Konatar. Ini berita dari Eropa. Dan di sini lagi ada DOH, berita dari Philippines. DOH itu adalah Menterai Kesehatan. Menterai Kesehatan terapkan minggu bebas mobil untuk kesehatan
masyarakat. Dalam pidato kenegaranya yang keempat tahun lalu, Presiden Ferdinand Bongbong Marcos Jr. meminta LGU untuk memiliki lebih banyak ruang terbuka dan menerapkan hari Minggu tanpa mobil sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas fisik, menjalani gaya hidup yang lebih sehat, dan melawan obesitas. Ini adalah berita dari Montenegro lagi. Libur pada hari Minggu diberlakukan kembali. Baik pemerintah maupun oposisi mendukungnya. Parlemen telah mengadopsi amandemen Undang-Undang Perdagangan Internal yang memungkinkan kembalinya hari libur Minggu untuk toko grosir dan eceran. Amandemen pasal 35 undang-undang ini yang diajukan oleh para deputi Gerakan Eropa sekarang PES mensyaratkan hari Minggu tidak bekerja untuk melindungi kesehatan pekerja di toko grosir dan eceran dan hak mereka untuk istirahat mingguan pada hari libur umum dan hari libur lainnya. Sesuai yang berfirman oleh Tuhan dari buku Testimonies for the Church, volume 5, page 452. Gerakan hari Minggu kini berjalan dalam kegelapan secara rahasia. Di sini lagi bukan sekadar istirahat. Hari Minggu adalah sumber daya sosial dan inilah waktunya untuk membebaskannya. Ini berita dari Italia. Untuk waktu yang lama hari Minggu adalah satu-satunya hari yang benar-benar berbeda. Itu sesuai mereka, bukan sesuai firman Tuhan. Karena perintah keempat, hari yang ketujuh, hari Sabtu itu adalah hari Tuhan, hari Tuhan Yesus, dan hari yang harus tetap bebas dari kerja. Tetapi sesuai Roma, mereka masih ada otoritas atas hari Minggu, karena itu adalah hari kepausan, hari Minggu. Dan di sini ada berita lagi, bekerja pada hari Minggu dapat melipat gandakan keuntungan Anda. Begitulah aturan yang hanya diketahui sedikit orang di Kolombia. Ini berita dari Costa Rica juga. Minggu keluarga tanpa asap telah kembali. Kami ingin keluarga dari San Jose. San Jose itu kota besar, ibu kota San Jose, Costa Rica. Dan kami ingin keluarga dari San Jose dan mereka yang mengunjungi kami menikmati kegiatan gratis dan inklusif yang
dirancang untuk segala usia, kata Gabriela Calvo, juru bicara pemerintah Kota San Jose. Ini akan menjadi penutupan jalan untuk minggu tanpa asap. Itu ya minggu tanpa asap di negara Costa Rica itu adalah gerakan juga dalam gerakan tersembunyi itu, gerakan yang menggerak dalam kegelapan. Rute hari Minggu bebas mobil diperpanjang hingga jembatan Bucana. Ini berita dari Philippines. Mari kita baca tentang peperangan. Karena sekarang ada perang di negara Iran dan peperangan ini orang penguasa dunia ini menggunakan perang itu untuk mengubah pikiran mereka, pikiran orang-orang penduduk di dunia ini. Matius 24 ayat 6. Dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita perang. Ingat, peperangan itu peperangan yang besar akan berakhir. Perang itu yang dimulai di surga akan berakhir. Dan Tuhan Yesus akan datang segera. Tetapi sebelum kedatangan Tuhan ada peperangan. Dan peperangan itu sekarang ini ada peperangan di berbagai negara-negara. Tuhan Yesus berkata, perhatikanlah, janganlah ketakutan. Karena seharusnya lah semuanya itu terjadi. Tetapi hal itu belumlah kesudahannya. Kenapa seharus terjadi? Kenapa perang harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus? Dan kami akan belajar lagi dan mendengar pekabaran ini karena perang di dunia ini harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus, karena perang akan memperkenalkan gerakan hukum hari Minggu. Dan di sini lagi Matius 24 ayat 7. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa. Ingat, ada kerajaan surga, itu adalah satu bangsa yang terlalu penting untuk keselamatan untuk umat Tuhan. Tetapi di sini ada peperangan. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi kelaparan dan wabah, penyakit dan gempa bumi di berbagai tempat. Sekarang ini ada bencana alam yang berlangsung di dunia ini, gempa bumi, penyakit, wabah penyakit, kelaparan, dan perang. Matius 24 ayat 8. Dan semua ini merupakan awal penderitaan. Awal penderitaan di seluruh dunia.
Karena ujian ini akan melanda seluruh dunia. Seluruh dunia. Dalam buku Peristiwa Akhir Zaman halaman 12, dalam babak terakhir sejarah dunia, peperangan akan berkecamuk. Peperangan akan berkecamuk. Seluruh dunia akan menderita karena perang. Kenapa? Ekonomi global rusak, ekonomi global, dan umat Tuhan juga akan menderita karena perang ini. Tetapi ada rencana lagi. Ingat, gerakan hukum hari Minggu bergerak dalam kegelapan secara rahasia. Dan Iran tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat dalam perundingan nuklir, kata Pezeskian. Mereka tidak menunduk kepada penguasa yang terbesar, Amerika Serikat dan kepausan. Karena itu pemerintah di negara Iran menderita kematian, pembunuhan orang ini Khamenei, dan Iran mengonfirmasi kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei setelah serangan Amerika Serikat Israel. Di negara Iran ada orang anggota pemerintahan negara Iran, dan dia mendesak kepausan bantuan di dalam perang ini. Seorang ayatollah Iran memohon kepada paus saat perang menyebar ke seluruh Timur Tengah. Timur Tengah menderita karena peperangan, dan ada orang yang mendesak kepausan. Dan di sini lagi Menteri Luar Negeri Lebanon meminta bantuan tahta suci bagi umat Kristen di selatan. Dalam perang ini ada banyak kapal yang ditelam, dan di sini trio kapal menabrak dekat Selat Hormuz. Selat Hormuz itu 3 awaknya hilang. Selat Hormuz. Karena perang ini, negara Iran mengontrol Selat Hormuz. Ini adalah Hormuz, Selat Hormuz. Mari kita melihat. Ini adalah Selat Hormuz, dan dari sini kapal-kapal banyak lewat dari sini, dan karena perang ribuan kapal tidak bisa lewat dari tempat ini. Dan
Pakistan ada Pakistan adalah negara yang terlalu dekat Iran, dan Pakistan sudah memberikan tanda kepada seluruh dunia dan kepada umat Tuhan juga, karena mereka menggunakan perang untuk mengubah pikiran negara-negara, dan di sini adalah satu negara, Pakistan, akan menerapkan 4 hari kerja dalam seminggu di bawah rencana penghematan perang. Di sini 4 hari kerja, 3 hari libur, 3 hari untuk istirahat. Dan sesuai firman Tuhan, ini adalah sejarah yang diulangi pada zaman kita. Kenapa? Karena ini sudah terjadi untuk menghormati hari Minggu. Dan karena itu, di seluruh dunia, gerakan tersembunyi ini menggunakan perang dan krisis dari seluruh dunia, krisis. Di sini adalah yang Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengumumkan langkah-langkah penghematan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengatasi situasi yang muncul akibat perang Amerika Serikat Israel terhadap Iran, yang telah menyebabkan krisis minyak global yang mempengaruhi berbagai negara termasuk Pakistan, karena 3 provinsi kecuali SIDS telah mengambil serangkaian langkah mereka sendiri untuk menghadapi situasi tersebut. Ini adalah Pakistan di sini, dan Pakistan sudah memperkenalkan, sudah mengadopsikan 4 hari kerja, 3 hari liburan. Itu dari Pakistan. Kenapa? Karena ini adalah undang-undang internasional global. Australia, Serikat Jasa Australia menyerukan 4 hari kerja dalam seminggu. Australian Services Union telah mengajukan argumen kepada Komite Tetap Bidang ketenaga kerjaan, hubungan di tempat kerja, keterampilan dan pelatihan, yang sedang melakukan penyelidikan. Dan di sini lagi, karena perang, negara-negara banyak yang mengadopsikan 4 hari kerja, 3 hari liburan.
3 hari liburan. Dan itu sesuai yang terjadi di sejarah kemenangan akhir halaman 606 di Skolandia. Di Skolandia, sebagaimana juga di Inggris, penghormatan yang lebih besar kepada hari Minggu diperoleh dengan menggabungkan kepadanya sebagian hari Sabat kuno. Tetapi waktu yang diperlukan untuk menyucikannya berbeda-beda. Suatu surat perintah dari Raja Skotlandia mengatakan bahwa hari Sabtu mulai dari pukul 12 tengah hari harus dianggap suci. Dan bahwa seorang pun mulai dari waktu itu sampai Senin, sampai Senin, hari Minggu. Hari Minggu harus dimulai dari setengah hari Sabtu sampai ke hari Senin. Sampai hari Senin. Sesuai Pengkhotbah 1 yang 9, ayat 9, apa yang pernah ada, itulah yang akan ada. Dan apa yang pernah dibuat, itulah yang akan dibuat lagi. Dan tidak ada satupun yang baru di bawah matahari. Dan dari Filipina, pemerintah Filipina memulai 4 hari kerja dalam seminggu seiring kenaikan harga energi. Ingat, negara Filipina mayoritas penduduk negara Filipina mayoritas agama Roma Katolik, dan mereka mengikuti undang-undang internasional. Dan undang-undang internasional itu ada yang pertama kalinya bekerja 4 hari, beristirahat 3 hari. Kenapa? Karena mereka memperkenalkan rencana mereka. Rencana rahasia kegelapan sudah dinyatakan, dan umat Katolik mereka mengikuti undang-undang pemerintah. Tetapi hari Minggu akan dijadikan hari ibadah secara dipaksakan oleh pemerintah, oleh hukum hari Minggu. Dan negara Selandia Baru. Negara Selandia Baru mungkin membatasi penggunaan mobil karena situasi Iran. Karena kekhawatiran kekurangan bahan bakar, Selandia Baru mungkin akan memberlakukan hari bebas mobil wajib. Dan banyak negara-negara Asia banyak yang mengubah kerja mingguan mereka. Asia menerapkan 4 hari seminggu dan bekerja dari rumah sebagai tindakan darurat. Ini adalah tindakan darurat untuk mengatasi krisis bahan bakar yang disebabkan oleh perang Iran.
oleh perang Iran banyak banyak hal-hal yang um, yang diusulkan, ya, rencana mereka ber, berbuah berbuah. Sri Lanka ini teladan. Sri Lanka mengumumkan 4 hari seminggu bagi sektor publik untuk mengurangi penggunaan bahan bakar. Sri Lanka pada Senin 16 Maret 2026 mengumumkan 4 hari kerja dalam seminggu, menyatakan hari Rabu libur. Ini hari Rabu libur bagi lembaga pemerintah, sekolah, dan universitas. Lembaga hari Rabu. Aku mau menjelaskan ini karena gerakan kegelapan ini, gerakan hukum hari Minggu, mereka di Sri Lanka, mereka beristirahat pada hari Rabu, tetapi mereka beristirahat pada hari Minggu juga. Mereka bekerja hari Senin, hari Selasa, dan beristirahat pada hari Rabu, tetapi mereka bekerja hari Kamis dan hari Jumat. Sesuai rencana ini, mereka beristirahat pada hari Sabtu, hari Minggu, dan hari Rabu. Apa maksudnya? Karena krisis akan datang. Itu akan datang. Krisis hukum hari Minggu akan datang karena bencana-bencana alam itu di seluruh dunia. Dan kerja akan dikurangi di seluruh dunia. Karena itu, rencana global ini sudah siap. Sudah siap. Rencana mereka 4 hari kerja. Karena bencana-bencana yang akan melanda seluruh dunia. Karena itu, di sini adalah teladan dari Sri Lanka. Mereka mengadopsikan hari Rabu untuk beristirahat juga. Dan dari Testimonies for the Church, Volume 9, page 11. Agen kejahatan sedang menggabungkan kekuatan mereka dan melakukan konsolidasi. Mereka semakin kuat menghadapi krisis besar yang terakhir. Perubahan besar akan segera terjadi di dunia kita, dan pergerakan terakhirnya akan terjadi dengan cepat. Dan umat Tuhan harus mempersiapkan diri karena krisis undang-undang hari Minggu sudah berjalan, sudah dimulai. Gerakan itu sudah dimulai. Dan sekarang ini kita bisa melihat bagaimana hukum hari Minggu akan terjadi. Mari kita menunggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang kembali segera, dan kita akan melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita
Mari kita mempersiapkan diri, mari kita uh, mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Bapa. Terima kasih atas pekabaran 3 malaikat. Dan kami berdoa supaya kami menerima iman Tuhan Yesus setiap hari. Dan menerima salib Tuhan Yesus juga setiap hari. Aku berdoa untuk umat-umat Tuhan yang menderita penyakitan banyak. Mari kita mengerti bagaimana kita bisa mendapatkan kesehatan lagi. Terima kasih Bapa. Dan kami mau menerima Tuhan Yesus setiap hari, mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari, terima kasih banyak. Mari kita mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang kembali segera. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.